kita udah turun berapa sih? Nah, ini udah turun 37%. Dari Januari sampai sekarang udah turun 37%. Gimana strateginya saat ini? Jadi ada 3 strategi yang kita gunakan. Yang pertama adalah strategi investasi, yang kedua strategi super trader, yang ketiga adalah strategi swing trader. Strategi super trader ini diperuntukkan untuk saham-saham yang lagi tren naik. Meskipun IHSG atau saham-saham besar lagi sideways atau downtrend, ketika ada saham second liner yang bagus, yang trennya oke, kita akan tradingkan, tidak peduli fundamentalnya apa. Fokusnya adalah harga saham. Jadi jika ada dividen, maka dividen itu hanya bonus aja buat trader. Nah, kalau swing trader bedanya apa dengan super trader? Kalau super trader ini kita memanfaatkan tren harga selama beberapa bulan. Sedangkan si swing trader ini kita memanfaatkan tren harga harian. Untuk rewardnya, super trader lebih banyak daripada swing trader. Swing trader, jadi super trader itu rata-rata 50, bisa 50% lebih. Kalau swing trader itu rata-rata imbal hasilnya sekitar 10%. Ya 10% itu udah bagus, dengan resiko stop loss-nya sekitar 5%. Oleh karena itu, reward to risk ratio-nya 2:1. Sedangkan kalau yang super trader, biasanya reward to risk ratio kita bisa 3:1 bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Jadi kinerja M-Trade selama dari tahun 2016 bulan Juli sampai akhir tahun 2019 kemarin, ya, kita hitung kalau kita gabung super trader dengan swing trader kita, itu reward to risk ratio-nya masih 2,98:1 gitu. Kemarin kita trading saham ini, pertimbangannya apa? Saya sambil buka M-Trade ya. Saya akan cek di M-Trade. Ini kemarin kita beli di harga berapa? Nah, ini adalah M-Trade, teman-teman. Di sini ada live trading journal. Ini ada live trading journal. Saya bisa lihat, ini ada pengumuman untuk seminar online kayak gini juga gratis nih. Ini gratis untuk member kita. Ini udah lama nggak ada informasi untuk beli. Kemarin ada informasi beli Unilever dan juga Telkom. Kita bahas Unilever dulu. Kemarin tanggal 20. Oke, strategi trading kemarin. Nah, ini mau kasih lihat nih. Ini saham Unilever. Kelihatan nggak? Unilever kemarin kita beli ya, buy di angka 5.500. 5.500 tuh angkanya di mana? Oke, jadi saya kasih garis ya, saya kasih garis yang baru. 5.500 itu di, jadi kalau Anda pengen dapetin chart seperti ini ada di M-Trade nih, kayak gini. Oke, di sini nih 5.500, tung di sini. Kemudian 5.700 sampai di sini, ini area beli kita. 5.500 sampai 5.700. Ini belinya segini nih. Jadi kenapa kita nggak masuk BCA sih kemarin? BCA kan naiknya kenceng ya. BCA itu lebih kita rekomen kemarin itu untuk investasi aja. Jadi Unilever ada untuk invest juga, tapi tradingnya kemarin kita pilih Unilever dan Telkom. Kenapa? Karena dia, saya lihat di sini mulai naik turun, kan kemarin dalam kan ya. Kita reversal di sini. Di sini mulai aktif banget naik turun, dan ketika saya lihat mulai terjadi pertarungan bull and bear. Kalau biasanya turun terus ya, ini sell, sekarang mulai terjadi perlawanan. Dia belinya mulai ada di sini. Kita beli. Kemudian profit taking, kemarin kita profit taking, saya lihat ya di sini, jadi jualan Unilever itu oke, di harga 6.200. 62 itu di sini. Nah, pas banget nih. Jadi kemarin sempat naik, terus kemudian balik di sini, kita beli di bawah sini, kemudian jualan di sini. Itu untungnya 9-13%. Kalau beli di bawah pas di sini dapat di 13%. Kalau agak telat dikit dapat 9%. Prinsip kita adalah kalau untuk swing trading di market yang jatuh gini adalah, perhatikan, buat yang pengen belajar ya, kalau Anda sibuk nggak sempat belajar ini, udah ikutan M-Trade aja. Jadi pas jatuh, kita akan lihat tanda reversal.
kita nggak mau ngejar harga terlalu tinggi, ya kita benar-benar cari di best price banget. Jadi kalau misalkan dia udah naik pun ketinggalan harga, kita nggak akan rekomend suruh beli gitu. Jadi ini beli di sini, kemudian kita jualan. Kemudian kalau Anda perhatikan stop lossnya di angka, oke saya lihat dulu ya, stop lossnya si Unilever ini ditaruh di angka 5225 tuh di sini, yang ini garis merah yang ini. Nah, reward to risk ratio ngaturnya kita gimana? Cara ngatur kita adalah potensi keuntungan kita lihat, bukan target ya. Kalau target itu seakan-akan harus gitu. Jadi, ini potensi naik berapa? Jadi technical rebound bisa sampai, saya lihat bisa sampai 15%. Kita ambil 10% aja. Kemudian kalau dia sampai turun, kita ambil 5% cut loss. Dan di sini benar-benar kita tulis maksimal beli 5% dari total portfolio trading. Jadi portfolio trading harus beda dengan investasi, dan belinya maksimal 5% aja. Kalau mau lebih gimana? Terserah Anda, uang Anda. Yang jelas harus siap dengan cut loss. Harus siap, kalau misalnya kita suruh cut loss jangan sampai sakit hati. Itu aja lah, mau beli berapa banyak, kalau nggak mau ngikutin petunjuk beli kita, position sizing kita, jangan sakit hati kalau misalkan Anda sampai kena cut loss. Oke, jadi kemarin Anda beli saham Unilever, dapat untung itu sekitar ya di atas 10% lah, 9-13% gitu. Oke, perhatikan ini untuk tradingnya. Senin gimana? Masih bisa naik nggak? Masih bisa naik, masih bisa naik dikit. Tapi habis itu akan turun lagi. Ya, perhatikan, akan turun lagi. Kemarin yang beli ini juga Anda perhatikan volumenya besar. Saya udah lihat bahwa sebenarnya orang itu udah mulai, duit gede itu udah mulai akumulasi dari sini. Duit gede mungkin bukan institusi yang gimana, tapi investor retail yang mereka punya modal. Nih, turun berapa hari, di sini masuk lagi gitu. Ya, jadi yang investing waktu itu kita sempat ada kasih tahu juga, oke, investing di sini masuk 1%. Kemarin juga kita kasih tahu untuk yang investing masuk 1% jadi 2%. Untuk trader maksimal punya 5% untuk swing trading. Ingat ya, ada 3 strategi: investing, super trader, dan swing. Oke, sekarang kita bahas TLKM. Jadi setiap kali market kayak gini saya justru sangat senang belajar banyak hal. Maaf, bukannya saya nggak simak yang nyangkut atau apa, tapi ini adalah momen yang sangat bagus sekali untuk belajar banyak hal. Oke. Kita lihat, saya bersihkan dulu chartnya. Untuk KM, kemarin kita beli TLKM itu di harga berapa? 26 sampai 27. Itu di sini. Sampai 27. Belinya bisa di bawah sih, bukannya kita tahu bottom, enggak, tapi karena memang kita sangat membatasi, nggak mau ngejar harga kalau market lagi kayak gini. Jadi bedanya sangat terbalik sekali dengan strategi super trader gitu. Jadi nanti di workshop saya ajarin deh. Perhatikan di sini, kita beli di sini, kemudian jualannya di mana? Jualannya di kemarin kita itu sebenarnya bukan target profit taking ya, makanya yang berikutnya kita kasih referensi lagi, itu bahasanya udah kita ganti. Perkiraan profit taking sekitar 2.900. Di sini. Oke. Terus kemudian saham itu udah terjual, kita lihat jual di harga berapa kemarin. Unilever udah kejual, Telkom kejual di 2850. Sebenarnya dia masih bisa naik, ya masih bisa naik, cuman kita nggak mau take risk juga untuk Anda gitu. Jadi untuk Telkom ini 2850, jualnya di sini. Ini profitnya kalau yang beli di bawah, pas di bawah ini dapat 10%, ikutin kita kasih range sedikit, kalau yang beli di atas dapat 6% ya. Stop lossnya 5% dari harga beli best price. Kemudian kemarin kita ada beli lagi saham BBRI. Nah, perhatikan nih,
Seperti yang saya bilang berkali-kali nih ya, ini bukan saya di endorse BCA. Kemarin tuh BCA udah naik kenceng banget dan volumenya tinggi. Banyak yang profit taking kan. Ini BCA udah naik, udah hijau. Ini BRI masih merah. Kemudian BMRI masih merah juga. Kalau Anda tanya kenapa, nggak usah ditanya kenapa, kita ngikutin aja apa yang terjadi saat ini. BMRI malah belum tanda reversal. Nah, BRI kemarin kita lihat ada tanda reversal dikit gitu ya. Nih, udah mulai hijau, kita beli 2870 sampai 2970. Kalau Anda lihat di 2870 tuh di sini. 2870 tuh di sini sampai 2970 tuh kita kasih range-nya sampai sini sebenarnya. Ya, sampai ekor. Jadi tengah-tengah candle ini sampai ekor. Sebenarnya kita kasih stop loss 5%, ternyata kena. Habis itu naik lagi. Ya udah, kalau Anda ikutin ini ya mesti cut loss gitu. Kalau saya investor nggak cut loss gimana ya? Kalau investor kan beda. Kalau investor kan emang beli dan simpan gitu, belinya dikit-dikit dulu. Jadi kalau investor saat ini kita baru masuk 2% gitu. Kita anggap modalnya gede ya, agak konservatif kita emang. Jadi kalau seni terjadi technical rebound gimana? Ya udah kan bisa masuk lagi trader. Yang terakhir yang kita tradingin adalah Indofood. Oke, Indofood. Indofood masih akan jatuh untuk ininya, monthly-nya. Nah, untuk daily-nya dia ada tanda reversal. Kita beli 56 sampai 5725. Di sini nih pas di body nih. Oke. Terus kemudian kisaran profit taking-nya sekitar 6.200 tuh di sini. Stop loss-nya sekitar 5350. Jadi kita mainnya 10% 5%. 10% untung, 5% cut loss. Kayak gitu terus. Jadi kalau dilihat secara probability, kemarin trading misalkan Anda sempat beli 3 saham ya. Unilever dapat untung sekitar 9-13%. Ya, 13% gitu ya. Terus kemudian karena kita pas rekomen juga, kita pas kasih tahu itu juga pas lagi market lagi ini banget gitu. Lagi pas di angka deket best price banget gitu ya, jadi kita kasih range sedikit. Kalau misalkan pas di broadcast ternyata harga naik, jadi waktu kita broadcast ternyata harga masih deket area best price, masih oke. Unilever dapat 13%, kemudian Telkom dapat 10%, 10% atau 9% tadi ya. Telkom tadi dapat 10%, 6-10%, jadi 13 dan 10. Kemudian si BRI kemarin terjual itu rugi sekitar 4-7%. Jadi kalau misalkan dihitung untung 13 dengan nominal yang sama gitu, untung 13, untung 10, rugi 7, net masih untung. Nah, itulah trading.